Selamat pagi rekan-rekan, kita kembali ngobrol. Ada isu-isu seminggu terakhir yang masih seru. Kemarin kita lihat apa nih isu Iran sampai hari ini ya, perang Teluk dan sebagainya. Nah kebetulan ada kunjungan Dubes Iran ke rumah Pak JK, terus nyambung silaturahim ke Pak Jokowi. Saya lihat tadi ada ke rumah Pak SBY juga. Gitu. Ini saya pikir silaturahim yang biasa, walaupun memang ada sedikit gangguan karena Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Prabowo tiba-tiba masuk ke BOP. Yang di sana itu ada Israel dan Amerika, ya kita sudah tahu lah isu itu. Apakah 100% itu salah seperti saya sampaikan sebelumnya? Belum tentu juga gitu. Jadi kita tuh kan harus wait and see apa yang terjadi di ujungnya. Walaupun memang kita harus mewaspadai itu sudah pasti. Karena pasti ada ekses negatif positifnya. Gitu. Setiap tindakan kan pasti ada resiko. Ya sudah kita tunggu. Kalaupun itu resikonya jelek buat Indonesia, kira-kira antisipasinya seperti apa gitu. Jadi tidak langsung bengok-bengok ke sana kemari seperti itu. Terus ada yang cari panggung, loncat-loncat kayak main sirkus saja gitu. Kemarin katanya Pak JK langsung terbang ke Iran, nggak tahu apakah jadi ke Iran atau tidak. Mungkin dia tujuannya ya pasti baik lah gitu kan. Cuma memang ada catatan karena dilakukan di tengah-tengah kekisruhan itu. Seolah-olah mau selesaikan Selat Hormuz karena ada kapal Pertamina. Ya nggak semudah itu juga. Karena yang legitimate apapun tentang sebuah keputusan di satu negara ya pasti pemimpinnya kan nggak bisa swasta-swasta yang masuk di situ. Kalau mereka respect kepada Pak JK, kepada siapapun, Pak Jokowi, Pak SBY, ya memang wajar karena pernah jadi presiden. Nah, yang paling bagus kan kemarin itu statementnya Pak Jokowi setelah dikunjungi, ditanya bagaimana tanggapan tentang situasi ini. Ya, beliau mengatakan seperti biasa karena memang orangnya bijak ya. Sambil santai saja ya kita prihatin dengan perang dan sebagainya dengan keributan ini. Tapi ya dikembalikan kepada pemerintah karena memang pemerintah yang pasti mengambil langkah-langkah. Apakah itu langkahnya benar, kurang benar, salah langkah ya. Kita sebagai rakyat ya memang harus mengantisipasi itu. Khususnya di kelas menengah lah yang kita bisa lihat bagaimana gelagat-gelagat itu. Itu pun kita tidak bisa mengatakan bahwa kita benar. Ya sekarang ini kan seolah-olah ada dua kubu, kubu pemerintah jadi kubu rakyat. Dan kubu rakyat ini memang tidak baik gitu. Karena Pak Prabowo seolah-olah jalan sendiri, rakyat teriak-teriak, dia nggak peduli. Tapi itu pun tidak bisa juga dikatakan bahwa ini sebuah proses yang totally salah. Tidak juga, makanya saya bilang kita tunggu 3,5 tahun lagi bagaimana Pak Prabowo menyikapi itu. Mudah-mudahan masukan-masukan kita tentang banyak hal lah itu bisa diperbaiki paling tidak seperti itu. Jangan terus salah gitu. Karena ini 1-2 hari ini diribut lagi MBG karena ada import apa kendaraan listrik lagi dari Kanada yang harganya 56 juta dibagi-bagi. Ini kan sebenarnya meneruskan apa yang dijengahkan oleh masyarakat. Kita ini sudah jengah ngelihat MBG, ngelihat KDMP, tiba-tiba ini jalan terus import mobil dari India dan sebagainya. Nah ini maksud saya, rekan-rekan atau bapak-bapak atau cendekiawan atau apalah ya kalian yang mulia di sekitar itu tidak boleh dilakukan terus-menerus. Kasih tahu Pak Prabowo, jangan malah dibisikin terus ugal-ugalan seperti itu. Itu eksesnya tidak baik pada Pak Prabowo. Kalau kalian menyayangi Pak Prabowo. Kalau posisi kami kan memang sekarang sedang memantau, mengkritisi itu. Saya sudah katakan beberapa kali, saya mulanya mendukung ya. Sekarang saya secara pribadi saya tidak mau mendukung itu karena memang perilakunya seperti itu. Saya tidak suka itu. Tapi bukan berarti saya terus kontra dengan pemerintah, tidak gitu. Karena tidak ada baiknya. Jadi yang kita sampaikan setiap hari sekarang ini yang mengkritisi itu, ini tindakannya kayak gini dan seterusnya. Nah, kembali lagi apa yang terjadi di pergolakan itu. Jadi kalau kita nyari panggung terus ya seperti Pak JK lah, kita katakan Pak JK saja kemarin itu terus ngusulin naik harga BBM dan sebagainya. Ini bukan wilayah Bapak, kapasitasnya bukan begitu gitu. Bapak Pak JK itu kan dulu waktu waktu Covid juga
dengan Pak SBY mengusulkan lockdown dan sebagainya. Untuk Pak Jokowi lebih wise, lebih bijak, lebih cerdas. Jadi yang dilakukan adalah buka tutup saja. Kalau enggak bablas kita waktu itu. Nah, yang kayak kayak gitu itu kan tidak bisa serta-merta karena bekas wapres atau siapapun. Tidak bisa. Terus ya kemarin berbarengan dengan itu ya kayak Sunarko dan sebagainya bekas jenderal tapi tidak cerdas itu kan ributnya soal pemakzulan terus kan gitu. Dulu Gibran, sekarang Prabowo. Ini ditambahin lagi Saiful Mujani. Terus dikonter ke sana sini. Maksud saya berpendapat itu boleh. Tapi kalau melempar isu menjadi satu apa ya, satu guliran yang memanas di masyarakat ini itu tidak baik gitu. Karena bahasa pemakzulan itu kan memang ya mau nurunkan dengan paksa kan gitu. Apakah kita sudah perlu ke sana? Belum tentu juga. Karena kalau kita ribut seperti 98 itu eksesnya besar dan panjang. Anda sebagai intelektual, sebagai akademisi itu sudah pasti tahu lah lebih dari kami. Gitu. Apa yang terjadi di 98 itu gitu. Kemarin kebetulan 2 hari yang lalu saya ngobrol dengan Pak Jokowi di Solo. Jadi berat sekali, yang paling berat Indonesia, sejarah Indonesia itu waktu Kisruh 98 itu. Karena ekonomi kita, PDB kita turun 13%. Dari 230 miliar dolar tinggal 96 miliar dolar. 58% itu besar buat rakyat Indonesia. Inflasi dan sebagainya. Masa itu tidak dibaca gitu. Ya kalau sekarang ada belanja yang agak jor-joran, saya kemarin bilang sama kawan-kawan, ya sudahlah, tunggu saja nanti sampai kalau Pak Prabowo bisa siuman sembuh ya syukur itu bisa direm lebih cepat. Kalaupun tidak, ya kita harus kuat menahan defisit yang rasionya mungkin di atas 4 itu bisa. Oh, kita waktu Covid kemarin kan pernah waktu Pak Jokowi sampai 6,15 kan. Tapi habis itu di 2022-nya turun ke 4,15 dan luar biasanya di 2023 sudah 1,63 defisitnya. Nah, sekarang kita kan batasannya 3. Oke lah, bisa jadi sampai 4 sampai 5 bisa jadi kalau kalau belanja fiskalnya seperti ini. Tapi itu kan sedang berproses. Yang saya baca ya inflasi kita masih terkendali, ya kan? Masih di 2 koma dan sebagainya. Itu kan pertumbuhannya ya katakan masih 5, mungkin tadi 4,8 dan sebagainya. Ini jangan lagi dibuat kisruh, diganggu karena kalau ini kena imbasnya masyarakat yang menjadi apa? Menjadi korban gitu. Jadi kalian itu orang-orang politik, orang-orang riset, orang siapapun lah, orangnya Pak JK, orangnya SBY, orangnya Jokowi, siapapun kita ini kan memang ya saya memang ya saya daihatnya Pak Jokowi gitu kan. Nah, tapi bukan berarti terus ngerecoin pasar gitu. Nggak bisa seperti itu. Karena eksesnya akan berat kepada kita. Kalau sudah chaos nanti, seperti 98, yang terima juga rakyat akhirnya. Nah, rakyat ini kan sekarang ini makin terbuka, makin banyak pikiran karena ada medsos. Ini sebenarnya lebih berbahaya kalau kalian-kalian sebagai orang pintar, tapi bukan orang bijak, itu asal jeplak saja gitu. Nggak boleh seperti itu. Saya lebih memilih untuk apa ya, memberi berpikir itu yang rasional gitu, tidak gegabah karena kepentingannya nggak tersalurkan marah-marah ya seperti apa ya musuh bebuyutan. Saya Didu dulu juga pernah di BUMN juga sekarang jadi kayak begitu, Rapli Harun kayak gitu dan sebagainya. Ini tidak menguntungkan dan kalian makin hari itu kelihatan makin bodoh, bukan dikelihat orang makin pinter, ya kan? Catatan yang lain apa ya? Eh eh Terus apa ini ya? Jadi isu pemakzulan itu memang sangat sangat tidak menguntungkan dan menurut saya itu sebuah pemikiran yang bodoh karena mahal. Pemilu 126 triliun gitu kan. Belum lagi resiko ini. Kalau sekarang PDB kita itu di 1,6 triliun dolar. Itu kalau kita chaos, kalau hilang separuh itu bayangin. Ya kan bisa hilang 800 miliar. Waktu zaman zaman 98 aja PDB kita masih 230 miliar dolar menjadi 96. Sekarang ini udah triliunan.
Nah, sekarang kan dampaknya kita tahu. Dampak perang saja, dampak informasi apapun, kenaikan harga dan sebagainya, ini kepada IHSG dan sebagainya. Saham yang terbang keluar, hari ini sudah di bawah 7.000 dan sebagainya. Ini ya harus kalian yang bijak-bijak, apa yang cerdas-cerdas itu yang harus tidak boleh sembarangan ngomong gitu kan. Jadi marilah kita kita apa ya? Kita optimis saja ya. Kemarin juga saya di Solo ketemu sama ketua mahasiswa Papua yang berpikir begitu positif untuk Indonesia. Jadi mereka akan mengamankan Papua itu supaya tidak bergolak terlalu panjang karena pemikiran-pemikiran tua itu harus disingkirkan gitu. Ini saya pikir sama dengan kita sekarang ini. Jadi masa transisi 2029 itu harus dijaga karena itu betul-betul transisi karena Gen Z sudah masuk di situ. Kita yang tua-tua ini seperti saya berapa kali sampaikan, kita sudah tinggal ditunggu liang lahat saja. Jadi ngapain loncat-loncat kayak kayak apa ya? Kayak kayak orang main trampolin gitu. Buat apa sih? Gitu. Nah, jadi kesimpulan pada pada akhirnya kita ini harus saling menjaga, tidak mengkotak-kotakkan diri untuk menyerang pihak-pihak lain yang pada akhirnya ujungnya itu ya menyerang negara kita sendiri. Memang apa? Memang kalian punya kontribusi apa? Pak JK umpamanya 2 kali jadi wapres. Pak JK sudah berbuat apa? Nah, Pak JK sendiri kan tetap disoroti orang sekarang dengan kasusnya Pak Halim Kala, kena kasus PLN 1,3 triliun, yang lalu kena kasus apa tuh jalan tol, PT-nya perusahaan Bapak juga, isu-isu yang lain, sudahlah kita di masyarakat ini tahu ada catatan-catatan yang kurang baik di masa lalu. Tapi kita juga tidak perlu terus-terusan menyerang Pak JK, yaitu tanggung jawab Pak JK. Resikonya, dosanya, dan sebagainya kan Bapak yang pegang itu. Pak SBY juga gitu. Jadi kalau sekarang ribut lagi dengan Rismon. Masa kelas seorang yang terpandang ketua PMI, bekas wapres 2 kali, kok kelasnya turun perang sama Rismon, ini gimana ceritanya? Ngapain Bapak kurang kerjaan di situ buat ribut saja. Kalau memang Bapak tidak berbuat ya diam saja. Belajar sama Pak Jokowi aja, Pak. Tenang, iya, mesam-mesam supaya apa? Tidak ada riak-riak yang tidak bermanfaat naik ke permukaan. Buat apa? Eh, yang sekarang harus diantisipasi ini kan bukan badai pasti berlalu. Kalau badainya pasti datang, itu kan harus yang kita siapkan gitu. Ini masa transisi. Kemarin saya ngobrol dengan mahasiswa seperti itu aja sudah mereka sudah tahu. Ini tingkat memanasnya politik sudah mulai terasa 2026, 2027, 2029. Nah, Pak Prabowo sendiri kan dipandang mereka sekarang sudah memang mohon maaf, memang agak minus sekarang ini. Jadi karena apa? Kebijakannya dianggap tidak pro rakyat, loncat sana, loncat sini. Ini sudah kita kasih tahu dari kemarin-kemarin. Semoga ini bisa diantisipasi gitu. Kalau ditanya yang lain pantas atau tidak di 2009, 2029 bisa iya bisa tidak. Sampai kemarin saya ngejok yang paling gampang itu kalau mau gantian. 2029 Mas Gibran naik jadi presiden, Pak Prabowo turun jadi wakil gitu. Jadi sama-sama ngerasain kan gitu. Nah, enak kan pensiunnya kan dua, pensiun wapres jadi pensiun presiden. Nah, dapat rumahnya dua, rumah wapres sama rumah presiden gitu. Nah itu joke kita lah. Artinya lo sebenarnya maunya apa sih gitu. Karena kemarin saya juga ngobrol dengan Pak Jokowi itu mengingatkan 7 poin yang pernah ditulis di Merauke tanggal 20 Desember tahun 2015 itu untuk Indonesia 2085. Oh bayangin Pak Jokowi menulis itu 70 tahun ke depan. Sekarang sudah jalan 10 tahun. Saya tanya kemarin, ini yang menerusin siapa ini? Ya, kecerdasan bangsa yang harus mengungguli bangsa-bangsa di dunia, infrastruktur, korupsi harus tidak ada, dan sebagainya. Ini ada nggak yang pegang catatan ini? Pak Prabowo pegang nggak catatan itu? Ini catatan seorang yang berpikir jauh ke depan. Bayangin 70 tahun ke depan tuh ditulis di situ oleh Pak Jokowi. Itu seorang negarawan.
itu negarawan namanya. Saya tidak apa ya, tidak membabi buta melihat Pak Jokowi itu karena saya suka, bukan itu. Tapi dari perilaku yang dia lakukan di setiap langkahnya sejak jadi wali kota, gubernur, presiden itu semuanya ketata. Jadi tidak loncat-loncat kayak pemain silat yang putus kakinya gitu kan. Ini kan ngurusin negara. Kemarin saya tanya juga, siapa yang pegang ini sekarang? Catatan ini, rencana kerja jangka panjang baik 2045. Kita kemarin bahas sampai apa resiko-resiko yang lain. Apakah anak-anak muda kita terjaga dari kesehatan, dari makanan, dari segala macam hal. Karena sekarang ini seperti diabetes gitu kan ya. Tingkat prevalensinya sudah makin tinggi walaupun masih 11,3. Tapi duit yang dihabisi dari BPJS itu sudah mengkontribusi 30% kalau nggak salah saya untuk alokasi penyakit diabetes. Yang kedua, kanker payudara anak-anak kita gitu. Itu juga tidak terdeteksi. Sulit dideteksi. Targetnya itu cuma 10% yang dapat. Karena apa? Biayanya masih mahal. Nah, itu kalau tidak, eksesnya besar di 2045. Prevalensi diabetes itu punya potensi naik, kalau sekarang 11,3, itu bisa di atas 30% nanti. Kalau di atas 30%, BPJS paling jebol. BPJS itu diperhitungkan kalau tidak terjaga nanti di 2045, itu bisa 2% dari PDB. Nah, yang kayak gini kan bapak-bapak yang mulia yang harus memikirkan. Bukan kelas kami sebenarnya, tapi saya ya terpaksa baca karena memang didorong oleh keinginan bisa menyumbang sebuah kebaikan atau berkontribusi terhadap perbaikan itu. Nah, ini yang saya pikir memang harus terus kita rewind agar apa ya, ada apa ya, catatan-catatan yang memang masih tertinggal dan itu mengakibatkan tidak baik ke depan. Itu. Jadi saya pikir sekali lagi hati-hatilah. Jadi nggak usah terlalu main silat di atas sana seolah-olah Anda punya kontribusi besar terhadap Indonesia ini. Nggak seperti itu. Ya sekarang masih ada sedikit selentingan yang kurang baik tentang TNI, polisi. Semoga ini juga disadari oleh bapak-bapak di TNI, di polisi, bahwa masyarakat ini di bawah ini gerah melihat institusi kalian yang sekarang masuk jadi menanam jagung, jadi ikut KDMP, segala macam itu dikomentari tidak baik. Semoga itu bisa dipikirkan ulang bagaimana menata supaya nggak lupa nanti jadi TNI, pas mau perang malah megang senjata nggak bisa karena jadi megang cangkol gitu kan lucu juga gitu. Ya, jadi fungsinya dibalikkan ke semula atau bagaimana caranya ya. Sekarang ini kan orang ngejek-ngejeknya kan itu gitu. Kelupaan malah nggak bisa nembak nanti gitu, malah nyangkol. Ya, jadi sekali lagi semoga kita tetap sehat saja, kita bisa berbicara di ranah publik, kasih masukan, nggak usah maki-maki, nggak usah sok jago gitu. Nggak ada gunanya karena negara ini harus kita urus sama-sama gitu. Kalau Pak Prabowo agak melenceng kita luruskan. Ya nanti kalau memang dianggap tidak mampu lagi ya nggak usah dipilih karena Pak Prabowo yang bilang kan. Kalau memang nggak mau sama beliau dianggap gagal ya nggak usah dipilih. Ya memang itu saya pikir sebuah statement yang harusnya bisa berubah gitu. Tapi kalau memang tidak mau dipilih lagi ya Pak Prabowo silahkan tidak berubah, tetap aja seperti sekarang, belanja ugal-ugalan, ngomong pagi lain sore dan sebagainya. Itu yang dibilang sekarang jadi ada presiden omon-omon itu Pak. Ya, jadi demikian rekan-rekan sekalian, semoga kita tetap sehat untuk Indonesia. Assalamualaikum.